Astana Giri Bangun dikenal sebagai makam keluarga Presiden kedua Indonesia, Soeharto. Di atas Astana Giri Bangun di lereng Tenggara, berdiri makam keluarga Istana Mangkunegaran, yakni Astana Mangadek. Makam keluarga pecahan dinasti Mataram tersebut, terletak di Desa Karangbangun Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Sebagai leluhur di atasnya, Astana Mangadek melindungi atau orang Jawa menyebutnya, Hamemayungi, atau menjadi payung keberadaan makam anak cucunya. Ternyata kedua makam tersebut memiliki daya mistis dalam sejarah perjalanannya, muncul mitos bahwa makam tersebut merupakan tempat sakral. Beberapa kejadian dan fenomena mistis yang saya alami, maupun para penjaga makam lainnya, membuktikan keberadaan makam ini patut diperhitungkan, ujar juru kunci Astana Giri Bangun, Sukirno kepada Merdeka.com. Menurut Sukirno, beberapa peristiwa dan fenomena mistis aneh terjadi menjelang penggalian makam Soeharto. Suasana pemakaman Soeharto di Astana Giri Bangun kala itu sangat redup, tak ada awan dengan hembusan angin yang pelan. Saat itu suasananya sangat tenang, seolah-olah bumi ini menyambut kedatangan jasad Pak Soeharto, katanya. Banyak cerita mistis yang diceritakan pria kelahiran Karanganyar tanggal 17 Februari tahun 1953 tersebut, kepada Merdeka.com. Sukirno yang bekerja sejak tahun 1976 tersebut mengatakan, beberapa bulan sebelum kematian Soeharto, terjadi longsor mendadak di bawah perbukitan Astana Giri Bangun, ketika cuaca sedang tidak buruk. Pengalaman Sukirno dan 32 anak buahnya yang paling menegangkan, terjadi tahun 1998, saat bergulirnya gerakan reformasi. Kekuasaan Soeharto mulai dirongrong dan berujung tumbangnya rezim Orde Baru. Saat itu, banyak hujatan dan ancaman yang ingin mengadili Soeharto beserta keluarganya, termasuk juga ancaman pengerusakan Astana Giri Bangun. Kami takut dan was-was, tapi semua kami serahkan pada Yang Kuasa, katanya. Namun ancaman-ancaman tersebut, lanjut Sukirno, tidak terbukti. Semua itu berkat bantuan warga sekitar Astana yang ikut mengamankan makam. Saat itu sudah ada ribuan orang yang dikabarkan akan menyerang kami, siap dengan batu dan peralatan lain. Tapi anehnya tak pernah sekalipun mereka hendak melempari Astana dan merusak bangunan makam, ujar Sukirno. Atas peristiwa tersebut Sukirno berkeyakinan, bahwa Allah melalui arwah para leluhur Raja Mangkunegaran datang dan melindungi. Dirinya yakin arwah leluhur bagi orang Jawa masih bersemayam dan jika dalam situasi darurat akan muncul dan melakukan perlindungan. Sukirno menjelaskan, sebelum dimakamkan pada Minggu Wage, tanggal 27 Januari tahun 2008 setelah azan asar sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, keluarga besar Soeharto terlebih dulu melakukan upacara bedah bumi, yakni dengan menancapkan linggis ke tanah pemakaman sebanyak 3 kali. Upacara yang dipimpin oleh Beguk Purnomosidi, mantan Bupati Wonogiri ini bertujuan agar penggalian dapat berjalan lancar dan selamat. Saat itu pada penancapan yang pertama dan kedua, tidak terjadi apa-apa. Namun, saat penancapan ketiga ada kejadian yang membuat merinding bulu kuduk. Tiba-tiba terdengar suara seperti ledakan, sangat keras bergema di atas kepala kami, ungkap Sukirno. Mendengar bunyi tersebut, lanjut Sukirno, para penggali makam dan orang-orang di sekitarnya sontak kaget dan ketakutan. Mereka bingung dan mencari-cari dari mana asal suara menggelegar itu, namun tak menemukannya. Atas kejadian tersebut, para penggali makam menganggapnya sebagai suara gaib. Mereka beranggapan bumi telah menerima kedatangan jasad Soeharto. Saat itu banyak orang bahkan pejabat yang datang, semua terdiam, terpaku dan bingung. Kata Pak Beguk, bumi telah mengisyaratkan penerimaan terhadap jenazah Pak Soeharto, tutur Sukirno. Tak hanya pengalaman pribadinya dan para pekerja di Astana, Sukirno juga mengungkapkan, bahwa para peziarah maupun warga sekitar sering mengalami hal serupa. Kejadian-kejadian aneh juga sering dialami peziarah, tak hanya malam hari, siang pun bisa terjadi. Bagi kami, saat berkunjung ke sini hendaklah membersihkan pikiran kita dulu. Jangan meminta pada jasad Pak Soeharto atau semua yang sudah meninggal, tapi berdoalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pungkasnya.